Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Maulida, NIM E2019-1052, Prodi Perbankan Syariah 2. Kali ini saya akan mereview video dari teman saya, Pinkan Giasa, yaitu 3 video untuk melengkapi tugas UTS dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam mematuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Ilmu yang membahas bagaimana manusia memenuhi kebutuhan, manusia memuaskan kebutuhan. Contoh, manusia memenuhi kebutuhan makan. Yang kedua adalah definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah lanjutan dari ilmu ekonomi, yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. 1. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Kapitalis sumber dari kepemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis sumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Kapitalis, komposisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sosialis, tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan kelima, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Sunnah. Yang ketiga, Al-Ijma. Dan yang terakhir, Al-Qiyas. Selanjutnya, dasar-dasar ekonomi Islam. Pertama, tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, al-siddiq dan amanah. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah atau keadilan. Yang kelima, al-tawazun, keseimbangan. Dan yang terakhir, al-ta'un atau tolong-menolong. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang pertama, harus terhindar dari maisyarat atau judi. Yang kedua, harus terhindar dari gharar, tipu menipu. Dan yang terakhir, harus terhindar dari riba, mencari keuntungan yang merugikan orang lain. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam, pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Bimbingan konsumsi harus halal. Ketujuh, petunjuk investasi. Dan kedelapan, zakat. Kemudian materi yang kedua adalah perekonomian 3 sektor. Yang pertama
adalah pengertian ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pendapatan pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah disebut pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan disebut pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan investasi disebut pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan investasi oleh pemerintah. Kemudian pendapatan diterima oleh rumah tangga akan digunakan tiga tujuan. Yang pertama ditabung, yang kedua membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Tiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C ditambah S ditambah Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Ketiga, membiayai konsumsi. Selanjutnya, syarat keseimbangan. Penawaran agregat AS sama dengan agregat demand atau AD. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangkan, maka berlaku I ditambah G sama dengan S ditambah T. Selanjutnya, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk pajak pendapatan. Pajak regresif adalah persen banyak turun ketika pendapatan naik. Pajak proporsional, persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan yang terakhir, pajak progresif adalah persen pajak naik ketika pendapatan naik. Dan yang terakhir, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurun YD pendapatan disposable sejumlah T sehingga YD sama dengan Y dikurangi T. Karena YD turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Selanjutnya, materi tentang materi yang ketiga adalah perhitungan pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional ada tiga. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumus Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 ditambah PN kali QN. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional. P1 sama dengan harga barang ke 1, PN adalah harga barang ke N. Kemudian Q1 sama dengan jenis barang ke 1 dan QN adalah jenis barang ke N. Metode pendekatan pendapatan adalah dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangan
Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan upah, R sama dengan sewa, I sama dengan bunga, P sama dengan profit. Selanjutnya, metode pendekatan pengeluaran adalah menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Keterangan X sama dengan ekspor, M sama dengan impor, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, dan G sama dengan pendapatan pemerintah. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional yang pertama, produk domestik bruto (GDP) sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Kemudian produk nasional bruto (GNP), rumusnya GNP sama dengan pendapatan WNI